Untuk apa kisah-kisah ajaib ini diceritakan di dalam kitab-kitab suci? Apakah hanya untuk membuat kita yakin, takjub atau meningkatkan keimanan kita? Pasti ada rahasia di balik itu semua, teman-teman. Kisah-kisah ajaib ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita imani. Dan usianya pun diprediksi hanya dalam hitungan bulan. Namun ia sembuh, teman-teman. Ajaib. Alhamdulillah, nggak nyangka bang, aku sekarang sudah bisa menjadi seorang ibu. Kata teman yang sudah menikah hampir 15 tahun. Yang mana usia pernikahannya yang ke-13, dia diberikan oleh Allah rezeki. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai tentang sesuatu hal yang menarik teman-teman. Apa itu? Tentang keajaiban. Apakah teman-teman percaya dengan keajaiban? Apakah teman-teman pernah mengalami keajaiban? Nanti tolong tulis di kolom komentar ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan keajaiban di dalam hidup ini. Apapun itu, tulis di kolom komentar untuk menjadikan motivasi atau inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Baik, keajaiban adalah segala sesuatu yang datang tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idam-idamkan. Tiba-tiba hadir tanpa bisa dijelaskan dengan logika, tanpa bisa dijelaskan dengan hitung-hitungan matematis misalnya. Tak bisa teman-teman, tiba-tiba datang aja. Keajaiban ada bagi teman-teman yang percaya. Jadi teman-teman, waktu kita kecil lah ya, saya dulu juga begitu teman-teman. Waktu kecil sangat percaya dengan yang namanya keajaiban. Ajaib itu adalah kata-kata yang sangat kita percayai. Namun beriring jalannya waktu, ketika sudah beranjak dewasa, ketika logika sudah mulai berbicara, lambat laun yang namanya ajaib ini teman-teman, kata-katanya ini semakin lama semakin pudar, bahkan hilang dalam ingatan kita. Jarang sekali kita mendengarkan namanya ajaib. Itu pun hanya di film-film atau ketika kita melihat pertunjukan sulap misalnya, barulah kita bisa berkata, wah, ajaib ya. Jadi teman-teman, Albert Einstein beliau berkata bahwa ada dua pola dalam hidup ini, teman-teman. Yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa tidak ada keajaiban di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah yang menganggap bahwa seluruh kehidupan ini adalah keajaiban. Teman-teman termasuk yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Kalau saya teman-teman, saya termasuk orang yang kedua. Saya menganggap bahwa seluruh kehidupan adalah keajaiban. Hidup, kehidupan itu adalah sesuatu hal yang berbeda, teman-teman. Hidup itu bisa dijelaskan dengan ilmiah oleh seorang dokter ataupun ilmuwan. Yang namanya hidup adalah terdiri dari jasad, daging, darah, organ-organ di dalamnya, juga berbagai macam sel yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan kehidupan ini adalah sesuatu yang berbeda, teman-teman. Sesuatu yang kompleks. Karena apa? Yang namanya kehidupan itu melibatkan rasa. Ya. Melibatkan rasa antara subjek
dan objek. Kehidupan melibatkan yang namanya persepsi, cara pandang, yang mana antara satu orang dengan orang lainnya itu bisa saja berbeda. Dan kehidupan melibatkan yang namanya logika, teman-teman. Nah, yang mana di dalam logika keajaiban ini tidak termasuk di dalamnya, teman-teman. Tidak termasuk di dalam logika. Tak bisa kita mencerna, tak bisa dijelaskan. Tapi yang namanya keajaiban itu ada, teman-teman. Keajaiban itu nyata. Sebagai orang yang beragama, tentu kita seringkali mendengarkan cerita-cerita tentang keajaiban yang ada dalam kitab suci. Ya, keajaiban cerita-cerita, keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Musa misalnya, dengan tongkatnya ia bisa membelah lautan. Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular. Ajaib, teman-teman. Untuk apa kisah-kisah ajaib ini diceritakan di dalam kitab-kitab suci? Apakah hanya untuk membuat kita yakin, takjub, atau meningkatkan keimanan kita? Pasti ada rahasia di balik itu semua, teman-teman. Kisah-kisah ajaib ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kita imani dan juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Tak mungkin lah, Pak. Itu kan cerita Nabi, itu kan cerita zaman dulu tuh. Kalau sekarang di zaman yang modern, apa mungkin keajaiban itu ada? Tak mungkin lah, dongeng tuh. Kalaupun ada keajaiban itu, mungkin kebetulan aja itu. Beginilah katanya. Ya, pokoknya gitulah, tak percaya. Namun teman-teman, percayalah, yang namanya keajaiban itu nyata, teman-teman. Sehingga manusia, kita nih manusia, sulit untuk menjelaskannya. Kok bisa ya? Alhamdulillah, Bang. Sekarang saya sudah punya rumah sendiri, saya sudah punya usaha sendiri. Kata seorang teman yang dulu hanyalah seorang pegawai biasa. Rumah pun ngontrak. Karena gajinya ya gaji-gaji UMR, teman-teman. Tapi sekarang ajaib, dia sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha sukses di bidang rental. Wah, nggak nyangka, Bang. Aku sekarang sudah mendapatkan seorang laki-laki idaman. Aku mendapatkan jodoh sesuai dengan yang aku idam-idamkan. Kata seorang teman yang baru saja melangsungkan pernikahannya beberapa bulan yang lalu di usianya yang tidak lagi muda, yaitu 45 tahun. Ajaib, teman-teman. Alhamdulillah, Bang. Aku sekarang sudah sembuh, sudah sehat, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kata seorang teman lagi, yang beberapa bulan yang lalu divonis oleh dokter bahwa ia mengalami atau mengidap kanker tulang belakang. Usianya pun diprediksi hanya dalam hitungan bulan. Namun ia sembuh, teman-teman. Ajaib. Alhamdulillah, nggak nyangka, Bang. Aku sekarang sudah bisa menjadi seorang ibu. Kata teman yang sudah menikah hampir 15 tahun. Yang mana usia pernikahannya yang ke-13, dia diberikan oleh Allah rezeki mempunyai seorang anak. Sudah saya bikin videonya, teman-teman. Penantian 13 tahun dengan mengamalkan keajaiban sedekah, akhirnya dia bisa menjadi seorang ibu. Ajaib, teman-teman. Nyata. Satu-satunya logika pada akhirnya adalah menerima keajaiban itu sendiri. Keajaiban adalah sesuatu yang
Tuhan dan semesta siapkan untuk teman-teman yang percaya. Buatlah diri kita aktif dalam berdoa dan aktif dalam memberikan afirmasi yang baik, agar keajaiban itu mendatangi kita. Agar keajaiban itu datang ke dalam diri kita. Karena apa? Keajaiban itu nyata. Keajaiban itu adalah suatu keberuntungan. Demikianlah teman-teman sharing santai kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru menemukan video channel YouTube Pak Dang Win, subscribe ya. Dan jangan lupa like komennya teman-teman, agar video saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan sahabat kita yang lainnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.